Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kembali kita bersyukur pada hari ini kita bertemu secara virtual dalam mata kuliah ilmu falak, yaitu materinya terkait tentang awal bulan. Nah, di modulnya sudah dijelaskan teorinya, yaitu ruqyat dan hisab juga bisa dibaca. Nah, ini video ini dibuat untuk memperjelas kembali definisi-definisi atau istilah yang digunakan. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada sebuah infografis dari sebuah data hisab. Jadi coba kita akan melihat satu persatu dan memahaminya supaya nanti kita bisa ke slide-slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah peta data hisab hilal. Di sini bisa kita lihat dari gambarnya terlebih dahulu. Nah, inilah hilal tersebut ataupun bulan sabit yang masih sangat tipis begitu. Inilah yang citra yang akan kita lihat. Jika terlihat, inilah pertanda masuknya awal bulan. Hilal ini terlihat ketika matahari sudah terbenam. Jadi ketika matahari terbenam sore hari, disitulah waktu kita untuk mengamati hilal tersebut. Nah, hilal yang bisa terlihat itu sudah berada pada ketinggian ataupun sudah ada visibilitas hilalnya gitu. Nah, ini saya coba menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian di sini adalah bulan di saat terbenam gitu. Jadi ini hilalnya, kemudian perjalanannya akan terbenam di sini. Jadi hilal tersebut terlihat misalkan di pukul 18.32, maka bulannya tersebut akan mulai juga terbenam pada jam 7:11. Jadi ada 39 menit waktu keterlihatan hilal tersebut sebelum bulannya terbenam. Sampai di sini mungkin bisa dipahami. Nah, ketinggian hilal itu di sini sudah kita masukkan, yaitu ketinggiannya 8 derajat. Ini dihitung dari ufuk. Nih, ini adalah ufuk nolnya, ini ketinggian 0, maka ke atas ini 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat sampai ketinggiannya itu 8 derajat. Jika ke bawah itu minus, tetapi ke atas itu positif. Jadi cara bacanya 8 derajat 51 menit 49 detik. Nah, kemudian yang kedua yaitu elongasi. Elongasi ini adalah sudut yang dihasilkan dari matahari ke hilal, yaitu sudutnya 10 derajat 35 menit 11 detik elongasi. Nah, kemudian juga azimut hilal. Azimut itu apa? Azimut itu adalah sudut yang diputar dari arah utara ke searah jarum jam. Jadi arah utara itu adalah 0, diputar ke timur itu 90, ke barat itu 180, mohon maaf, ke selatan itu 180, ke barat 270. Jadi ini arah baratnya 270, maka diambil lagi ke kanan itu. Nah, inilah posisi hilalnya. Ini sudutnya dari 270 kita ambil lagi ke kanan sehingga sudut yang terbentuk hilal tersebut yaitu 287 derajat 28 menit 57 detik. Jadi jika di arah barat persis itu 270, maka arah hilalnya itu di 287 derajat. Inilah yang disebut dengan azimut. Sedangkan tinggi ini disebut dengan altitude. Dan terlihat pada jam 18.32. Karena apa? Karena pada jam 18.32 itulah matahari sudah terbenam. Jadi piringan matahari ini sudah terbenam di ufuk. Jadi ufuk ini ketika kita berada di pinggir pantai, kita akan melihat sebuah garis yang seperti membagi antara langit dan lautan. Ada seperti sebuah garis di ujung sana, itulah yang disebut dengan ufuk. Jadi ketika matahari sudah terbenam di ufuk tersebut, disitulah waktu kita untuk mengamati hilal, berapa ketinggiannya. Ini adalah jalur hilalnya. Jadi setiap bulan, awal bulan, bisa jadi jalurnya ini berbeda-beda. Kadangkala nanti di sini hilal jalurnya sebelah kiri ataupun sebelah kanan dan sebagainya. Ini dibuat untuk memudahkan kita mengetahui jalur hilal tersebut hingga dia terbenam. Kemudian di sini ada informasi ijtima.
Nah, ijtima ini apa? Ijtima ini atau juga disebut dengan konjungsi, yaitu ketika bulan sudah mengitari bumi dalam satu putaran penuh. Jadi contoh misalkan bulannya titik awalnya di situ, ketika dia sudah memutari bumi secara penuh kembali di titik awal, itulah yang disebut dengan konjungsi ataupun ijtima. Ijtima untuk awal Ramadan ini terjadi pada hari Jumat 26 Mei 2017 pukul 2.44 dini hari, sehingga Jumat sorenya itu sudah terjadi ijtima gitu. Bisa dipahami ya. Jadi sunset ini matahari terbenam, sunset ini bulan terbenam, hilal itu ini, kemudian jalur bulan ini. Nah, umur hilal ini apa? Umur hilal ini adalah dari semenjak konjungsi ataupun ijtima hingga pada sore hari pelaksanaan ruqyat ataupun pelaksanaan hilal. Jadi sampai matahari terbenam, dari mulai ijtima konjungsi hingga matahari terbenam. Jadi umur hilalnya itu ada 15 jam 48 menit. Sampai di sini mungkin bisa paham ya, dari waktu ijtima sampai matahari terbenam. Kemudian jeda waktu. Jeda waktu ini adalah rentang waktu keterlihatan hilal. Contoh misalkan hilal berada di sini jam 18.32 hingga bulan tersebut terbenam 19.11, sehingga ada jeda waktu untuk mengamati hilal yaitu kurang lebih 39 menit. Iluminasi 0,8%, itu maksudnya kecerangan persentase keterlihatan cahaya dari bulan tersebut, yaitu 0,8%. Kemudian ini adalah ufuk mar'i, ufuk sejatinya. Kemudian ufuk hakiki ini kita perhitungkan ketika kita mengamatinya berada pada ketinggian. Contoh misalkan kita mengamatinya di atas gedung dan sebagainya, maka ufuk hakikinya itu bisa kita hitung kembali berapa ufuknya untuk mengamati hilal tersebut. Nah, untuk mengetahui data-data ini kita harus ketahui dulu posisi pelaksanaan ataupun perhitungan ini. Ini contoh posisi geografisnya di Oif Umsu, yaitu lintang 334, kemudian 9843 dengan ketinggian 37 meter di atas permukaan laut. Nah, begitu. Jadi sudah bisa dipahami ya, ini ketinggian hilal di atas ufuk. Elongasi itu maksudnya adalah sudut antara matahari dengan bulan. Kemudian juga umur hilal itu 15 jam, itu maksudnya dari ijtima sampai matahari terbenam sore harinya. Kemudian ini kita lanjut saja. Nah, ini contoh hilal hari pertama ini. Inilah yang ingin kita amati. Cahaya tipis, sangat tipis. Jadi ini sangat sulit terlihat. Kalau hilal hari pertama itu sangat sulit terlihat. Kemudian ini hari kedua sudah mulai lebih terang cahayanya. Kemudian begitu seterusnya hingga hari ketiga, hari keempat semakin terang dan semakin seperti bulan sabit gitu. Kemudian nanti bulan pertengahan, kuartal awal, kemudian bulan purnama dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan mengetahui berbagai kriteria yang digunakan di Indonesia ataupun berbagai konsep di Indonesia. Ada 3 kriteria utama yang besar, mayoritas di Indonesia itu ada kriteria pemerintah, NU, dan Muhammadiyah. Kita akan mengenalinya satu persatu supaya kita mengetahui dan memahami dari berbagai kriteria tersebut. Yang pertama, kriteria pemerintah, yaitu kriteria pemerintah dalam memasuki penentuan awal bulan ketika sudah terjadi ijtima. Kemudian IR ini maksudnya imkan ruqyat, kemungkinan keterlihatan hilal, yaitu ketika hilal sudah berada pada ketinggian 2 derajat, elongasinya 3, umur bulannya 8. Nah, jadi kalau misalkan kita kembalikan ke yang tadi, ketinggiannya 2, elongasinya 3, umurnya 8, ditambah dengan sidang isbat, itu yang dilakukan pemerintah dalam menentukan awal bulan. Nah, ini sumbernya Fatwa MUI 2004, kesepakatan Mabims. Nah, jika kita lihat ke atas tadi,
Nah, ini tadi kriteria pemerintah tadi ketinggiannya 2, berarti ini sudah masuk kriteria dari pemerintah. Ini tingginya sudah 8. Kemudian tadi dari kriteria pemerintah elongasinya 3, minimal 3. Ini sudah 10, berarti sudah memasuki kriteria pemerintah. Kemudian umur hilalnya itu 8 jam. Ini sudah 15 jam. Jadi sudah memasuki kriteria pemerintah, sehingga besoknya sudah bisa awal bulan, sudah masuk awal bulan. Tetapi ketika kriteria ini belum terpenuhi, maka besok belum masuk awal bulan. Itu kriteria yang digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan kalender dan sebagainya. Tetapi untuk hari-hari besar biasanya itu dilaksanakan sidang isbat untuk memutuskannya. Nah, ini dia ilustrasinya. Ketinggiannya 2, elongasinya 3, umur bulannya tadi 8 jam dari ijtima khusus konjungsi. Kemudian Nahdlatul Ulama itu menggunakan penentuan awal bulannya yaitu ruqyat faktual. Jika tidak terlihat maka istiqmal. Ini sumbernya Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Ruqyat Hisab Nahdlatul Ulama 2006. Jadi awal Ramadan ataupun awal bulan menunggu hasil ruqyat pada sore harinya. Contoh misalkan tadi pada sore Jumat begitu melaksanakan, ketika terlihat maka besok awal bulan, jika tidak terlihat maka istiqmal, ataupun di hari lusanya baru masuk awal bulan tersebut. Jadi kriterianya sangat mudah, jika terlihat awal bulan, jika tidak terlihat maka istiqmal ataupun lusanya baru masuk awal bulan. Nah, itu sah secara fikih, dan biasanya ini diperlukan saksi 2 orang untuk sebagai peruqyat. Jadi orang yang meruqyat itu ketika mereka melihat hilalnya, mereka akan disumpah ataupun diambil kesaksiannya gitu. Dan ini banyak diobservasi ataupun pos observasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Muhammadiyah menggunakan kriteria hisab wujudul hilal, yaitu menggunakan 3 kriteria. Ijtima qoblal ghurub, maksudnya ijtima terjadi sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib. Kemudian bulan terbenam setelah matahari duluan terbenam gitu. Jadi matahari dulu terbenam baru kemudian bulannya terbenam. Jadi kalau bulannya dulu terbenam baru matahari terbenam, nah itu belum masuk. Jadi bulan terbenam setelah matahari duluan terbenam. Kemudian yang ketiga, hilal sudah wujud. Nah, hilal sudah wujud ini artinya hilal berada pada ketinggian positif, jadi sudah berada di atas ufuk seperti yang tadi. Nah, ini sumbernya Pedoman Hisab Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, ini ilustrasinya. Ketika matahari duluan terbenam, baru bulan terbenam dan sudah berada di atas ufuk, yaitu setengah piringan bulan berada di atas, itu sudah masuk kriteria awal bulan dari Muhammadiyah. Jadi tidak perlu meruqyat, tetapi dihitung saja apabila hilalnya sudah wujud ataupun sudah positif, maka dan ijtima'nya terjadi sebelum matahari terbenam, maka besoknya sudah masuk awal bulan. Nah, ini argumen hisab yang banyak isyaratnya dalam Al-Quran. Syamsu wal qamaru bi husban, yaitu di Quran surah Yunus, kemudian juga di Yasin, yaitu isyarat-isyarat menggunakan perhitungan dalam penentuan awal bulan gitu. Nah, yang jadi problem, kenapa terjadi karena perbedaan kriteria. Nah, kenapa sama? Karena kebetulan sama kriteria tersebut. Nah, jika kita lihat dari kasus yang seperti ini, maka kriteria dari pemerintah sudah terpenuhi. Sudah di atas 2 derajat, sudah di atas 3 derajat, dan juga sudah lebih dari 8 jam. Dan dari kriteria NU dengan data hisab seperti ini akan hilal ketinggian 8 ini sudah sangat mungkin terlihat gitu. Jadi sudah bisa dipastikan terlihat karena ketinggiannya sudah sangat tinggi.
Jadi besok juga akan sangat besar kemungkinannya besok sudah masuk awal bulan. Dan juga dari kriteria pemerintah ataupun Muhammadiyah, mohon maaf, dari kriteria Muhammadiyah, data hisab ini sudah memenuhi kriteria tersebut, yaitu ijtima qoblal ghurub. Ijtimanya terjadi sebelum matahari terbenam, yaitu dari pukul 2 dini hari, kemudian mataharinya duluan terbenam baru bulan, dan hilalnya sudah wujud atau sudah di atas ufuk dengan ketinggian 8 derajat. Jadi memasuki awal Ramadan 1438 ini, pemerintah NU dan Muhammadiyah serempak sama. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Ketika ketinggian hilal itu berada di bawah 2 derajat. Nah, itulah yang sering menjadi perbedaan penentuan awal bulan. Karena apa? Karena menurut kriteria pemerintah belum memasuki, dan juga menurut dari kriteria NU di bawah 2 derajat itu sangat jarang terjadi kesaksian keterlihatan hilal, karena memang ketinggian 2 derajat itu hilalnya sangat sulit terlihat dengan mata secara langsung. Tetapi dengan kriteria Muhammadiyah, walaupun ketinggiannya di bawah 2 derajat ataupun yang penting sudah di atas ufuk, walaupun 0 derajat sekian ataupun 1 derajat, itu sudah memasuki awal bulan, karena yang dipahami atau yang digunakan Muhammadiyah itu sudah wujud. Hilalnya sudah wujud. Nah, saya tidak memasuki ranah fikihnya pada kesempatan ini. Nah, ini masih berbicara tentang aspek astronomisnya saja gitu. Nanti untuk fikihnya bisa kita kupas lagi lebih dalam gitu. Yang penting harapannya mahasiswa semuanya sudah mulai memahami kriteria yang digunakan pemerintah, NU dan Muhammadiyah. Kenapa sering terjadi perbedaan? Karena ketika ketinggian hilal berada di bawah 2 derajat, disitulah yang sering menjadi perbedaan gitu. Tapi ketika ketinggian hilalnya tinggi, itu mayoritas ataupun akan kebetulan sama. Inilah yang sedang kita cari solusinya. Banyak wacana yang ditawarkan untuk menyeragamkan perbedaan-perbedaan ini. Setiap kriteria ini, yang paling penting ini sebagai kesimpulan, setiap kriteria yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jadi perlu kajian yang lebih dalam. Yang penting kita bisa memahami setiap kriteria tersebut, karena setiap kriteria memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan didukung dengan dalil Al-Quran dan Sunnahnya. Kemudian ada salah satu solusi, yaitu kalender Islam global yang memiliki prinsip 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Jadi dengan prinsip kalender Islam global, kita hendak menyatukan kalender bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Kita memiliki 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia, karena umat Islam di seluruh dunia belum memiliki kalender Hijriyah 1. Kita masih menggunakan kalender Masehi. Inilah yang sedang dikonsep. Perjalanan ini tidak mudah, dan harapannya juga banyak mahasiswa yang mempelajari, melakukan penelitian untuk menciptakan kalender yang definitif yang bisa kita gunakan di seluruh dunia. Nah, itulah harapan pembelajaran hari ini untuk memacu para mahasiswa, para peneliti, para dosen untuk lebih meneliti, karena kalender yang kita gunakan, kalender Hijriah ini fungsinya sangat banyak, urgensinya. Ada perbedaan 11 hari antara kalender Masehi dan Hijriah. Nah, tema kalender ini mungkin nanti akan disampaikan secara khusus lagi, apa urgensi dari kalender Hijriah tersebut gitu. Kenapa kita harus menciptakan kalender Hijriah tersebut? Sangat banyak sekali urgensinya. Mungkin nanti akan disampaikan di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sekian saja dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.